Oke guys, di dalam video ini bagaimana full penampilan untuk Jordi Amat ketika menentang Burundi ya. Jordi Amat ini antara yang paling menonjol dan paling bersinar ketika menentang Burundi di perlawanan pertama kemenangan ke atas Burundi 3-1 baru-baru ini. Jadi kita semak dulu video ini bagaimana aksi-aksi beliau. Nanti saya akan memberi sedikit pandangan ulasan dan juga reaksi terhadap video ini guys. Oke. Ayo guys, kita lanjut. Kalau kita melihatnya, Jordi Amat, dia dapat mengontrol kawasan bagian belakang, di lini belakang, kemudian dia masuk ke tengah juga, memberi support kepada tengah untuk melakukan serangan-serangan ke gawang Burundi. Jadi ini peranan yang dimainkan oleh Jordi ya. Dia seolah-olah sebagai stopper depan daripada Elkin Bagot. Elkin Bagot boleh bermain di last defense dan di depan stoppernya itu adalah ini Jordi Amat. Jadi pengalaman ini guys, bermain di Spanyol ya, di Eropa juga ya. Nah ini yang membuatkan Jordi bermain tenang. Dia membantu bagian tengah dengan umpanan yang begitu cantik sekali guys, dan banyak menghasilkan peluang-peluang. Kemudian dia turun ke bawah pula membantu pertahanan. Jadi ini antara fungsinya Elkin Bagot apabila fungsinya Jordi Amat apabila adanya Elkin Bagot di last defense tuh. Jadi Jordi akan bermain di bagian stopper. Dia boleh naik ke atas membantu bagian tengah serangan, dia juga boleh membantu bagian belakang. Sekiranya Elkin Bagot mengambil di last defense. Jadi strategi dan taktikal yang dibuat oleh Sinteyong ini sangat berkesan ya ketika menentang Burundi ini. Dia dapat cepat untuk merencanakan dan berinteraksi dengan penyerang-penyerang Indonesia. Jadi Elkin Bagot dapat mengontrol juga di bawah, di samping Jordi Amat membantu. Sekiranya Elkin Bagot menghadapi masalah di bawah. Yang bagusnya guys, Jordi Amat nih, dia mampu untuk memberi tekanan kepada penyerang-penyerang ataupun bagian lini tengah Burundi ini supaya tidak dapat bergerak bebas. Dia mengunci bagian tengah itu. Selalunya dalam satu-satu pasukan timnas ini kan yang perlu diawasi adalah bagian tengah. Jadi kalau tengah ini dapat dikunci, mungkin pergerakan pasukan lawan itu tidak akan banyak kepada serangan. Jadi itu yang telah dilakukan oleh Jordi ini. Tengok guys bagaimana mainannya. Dia tenang. Dia punya antaran jauh. Tengok ini, antaran jauh pun dia cantik. Kemudian antaran pendek dia dapat mengetahui ya pergerakan pemain Burundi ini. Selalu dia punya pergerakan City di tengah. Di tengah dia umpan kepada sama ada penyerang ataupun pemain tengah juga untuk pemain tengah mencari. Tengok antaran jauhnya pun cantik juga ya. Dia pandai mencari peluang lah gitu. Inilah yang membuatkan Tengku Mahkota Johor mengambil pemain ini ya, sebab dia tahu potensinya itu, ketenangannya, memang pengalaman yang cukup luas. Mungkin di perlawanan kedua nanti guys akan ada taktikal baru ya daripada Sinteyong. Tengok Jordi, tenang saya Jordi main. Belum lagi masuk nih Sandy Walsh, Sandy Patinama.
Kalau ada kesemua ini lengkap, memang pertahanan Indonesia akan mantap lah. Oke guys, itu tadi aksi-aksi yang ditampilkan oleh Jordi Amat kan ini. Ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Nah, dari segi ketenangannya, kawalan bola dan juga antaran pendek serta antaran jauh itu cukup cemerlang. Jadi antara pemain yang cemerlang ketika menentang Burundi ialah Jordi Amat. Di samping pemain-pemain lain juga seperti pertama Arhan, Elkin Bagot juga bermain dengan baik. Apabila Elkin Bagot ada diletakkan di bagian last defense, sudah tentu Jordi Amat akan main di stopper dan dia dapat membantu bagian tengah, kemudian melakukan hantaran-hantaran kepada penyerang. Jadi itulah fungsinya Jordi Amat, dan itulah juga fungsinya sekiranya ada Elkin Bagot di belakang. Jadi Jordi Amat boleh membantu sama ada di bagian lini belakang, juga membantu di bagian lini tengah. Jadi taktikal yang ditunjukkan oleh Sinteyong ini sangat berguna, sebab dia mengetahui bahwa Jordi Amat ini pengalamannya cukup besar semasa bermain di Eropa. Jadi dia menggunakan Jordi Amat ini sebagai karakternya boleh membantu defensive midfielder seperti itu. Dia boleh membantu pertahanan, dia boleh juga membantu bagian serangan. Jadi semoga pemain lain ya dapat melakukan seperti apa yang Jordi Amat lakukan. Ini adalah pemain naturalisasi yang cukup mempunyai ketenangan yang baik. Yang saya suka adalah antarannya guys. Ketepatan antarannya itu hampir 98% ketepatan, dan juga kawalan bola attack kepada penyerang Burundi ini, dia mampu mengawal pergerakan penyerang atau pemain-pemain tengah. Dia mengunci pemain-pemain tengah Burundi supaya tidak terlalu bergerak bebas di bagian tengah itu. Sebab itulah Burundi sukar untuk dapat masuk ke bagian area kotak penalti Indonesia. Tapi kita lihat nanti bagaimana pula tactical formasi ataupun strategi Sinteyong nanti di perlawanan yang kedua pada 28 Maret ini. Nanti kita nantikan ya, sebab mungkin ya Sinteyong ini akan melakukan perubahan yang begitu besar nanti di tactical perlawanan yang kedua. Mungkin Jordi diletakkan di bangku cadangan ataupun bagaimana, kita tidak tahu, sebab ada ramai lagi pemain, ada banyak lagi pemain cadangan yang belum bermain ketika perlawanan pertama. Jadi mungkin ini akan merubah sistem, dan ini akan juga untuk pasukan Burundi supaya mereka tidak ketahui taktikal yang pertama itu sama dengan perlawanan kedua nanti. Jadi mungkin perubahan itu ada, dan taktikal itu akan berubah supaya timnas pasukan Burundi juga akan keliru bagaimana formasi yang akan dilakukan oleh Sinteyong. Jadi cantik guys, Jordi Amat mempunyai peranan yang cukup besar ya. Dari segi skillnya, individunya, dari segi peranannya merencana daripada bawah, tengah, dan ke atas itu, kalau tiada Jordi Amat ini sukar juga untuk Indonesia membuat satu serangan yang cantik teratur. Jadi kelibat Jordi Amat di samping rakan-rakan yang lain itu bermain dengan baik, dan juga di bagian pertahanan last defense adanya Elkin Bagot. Ini belum masuk lagi guys pemain-pemain lain seperti Shandy Walsh, Sheni Patinama, dan juga pemain tengah yang berpotensi seperti Sadi Ramdhani, Dimas Darajat itu belum lagi dimainkan. Jadi mudah-mudahan nanti di perlawanan kedua akan masuk ke semua pemain-pemain ini untuk diberikan percobaan dalam uji coba perlawanan kedua menentang Burundi ini. Oke guys, sampai di situ saja saya punya respon terhadap video ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen kepada channel Magazine TV. Jangan lupa subscribe untuk bantu channel ini guys, dan kalian boleh melihat sendiri dalam video-video di dalam channel itu juga. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys. Jika kalian pula punya pandangan dan pendapat sendiri terkait dengan perlawanan Indonesia Burundi yang pertama hari itu, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Dan bagaimana pandangan kalian dengan permainan Jordi Amat dan juga Elkin Bagot guys? Komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.